Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan kepada saya. Sama-sama Suci. Iya Bu, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang sedang pusing banget kondisi saya, karena saya juga mengalami kesulitan ekonomi, dan orang tua saya juga seperti itu. Karena saya sedang berada di kampung halaman, dan saya bekerja di tempat coffee shop saya juga mengalami sepi karena pandemi ini. Saya juga sedih karena keinginan saya ingin sekali cita-cita saya ini berusaha busana ini. Saya ingat sekali motivasi yang diberikan sama ibu pada saat MPA dan membahas usaha di busana, tapi kelihatannya sekarang ini sangat sulit untuk dilakukan. Oh begitu. Sayang sekali ya kalau saudara tidak bisa meneruskan. Padahal prestasi saudara lumayan bagus. Tapi sebetulnya ada jalur lain yang bisa kamu ambil. Yaitu jalur pendidikan non-formal melalui kursus yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Sekarang, kursus-kursus itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga peserta kursus akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh IDUKA. Mengapa demikian? Karena SKL, standar kompetensi lulusan yang dibuat sebagai dasar pembuatan kurikulum, itu dibuat antara Direktorat Vokasi dengan dunia industri mengacu kepada KKNI sebagai pijakan pelaksanaan kursus. KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. KKNI merupakan usaha komprehensif untuk mensinkronisasikan pendidikan latihan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu, sertifikat yang berhasil kamu dapat nanti itu akan bisa mudah diterima oleh dunia kerja. Nah, adanya link and match antara IDUKA dengan Direktorat Pendidikan Vokasi. Disesuaikan dengan SKL dan bahan ajar pun menyesuaikan dengan SKL. Nantinya LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, akan mengembangkan instrumen untuk menguji kompetensi yang berdasar kepada SKL itu melalui pengembangan rubrik penilaian. SKL berbasis KKNI untuk bidang tata busana saat ini terdiri dari 2 level yang sudah dikembangkan, yaitu level 2 dan level 3. Kemudian yang sedang dikembangkan adalah level 4. Di level 2, peserta didik akan belajar supaya mampu menjahit bagian-bagian busana. Kalau di kampus itu, saudara mungkin untuk mata kuliah teknik menjahit. Ya. Nah, setelah selesai di level 2, yang akan berlangsung selama 200 jam, saudara akan mengikuti ujian. Ya, akan mengikuti ujian, dan kalau saudara lulus, akan mendapat sertifikat level 2. Ya, jadi saudara itu akan mampu menjahit bagian-bagian busana. Saudara akan bisa bekerja di industri sebagai penjahit, ya, operator misalnya. Kemudian di level 3, itu saudara akan mampu membaca sketsa mode, membuat polanya, dan
menjahit busana sesuai dengan model. Sedangkan level 4 itu sedang dikembangkan. Itu hampir di semua kabupaten kota di Indonesia itu ada. Misalnya di Jogja, di Medan, di Jombang, di Semarang, di DKI. Kemudian ada 197 tempat uji kompetensi. Jadi setelah saudara kursus, saudara nanti uji kompetensi di sana. Oh iya Bu, tempat itu ada dekat dari rumah saya. Kalau boleh saya tahu, berapa lama ya Bu waktu untuk pelatihan di sana? Waktu yang diperlukan untuk setiap jenjang itu sekitar 200 jam. Kalau untuk biayanya bagaimana ya Bu? Saya kan juga saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Biaya besarnya itu relatif, karena setiap kursus itu punya perhitungannya masing-masing. Namun, pemerintah melalui program PKK, Pendidikan Kecakapan Kerja, memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang tentunya akan meringankan masyarakat yang ingin memiliki kompetensi di bidang tata busana. Setelah program selesai, saudara bisa mengajukan untuk ikut uji kompetensi. Instrumen yang dipergunakan untuk uji kompetensi merupakan suatu instrumen penilaian yang mampu mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sehingga memenuhi syarat kompeten. Instrumen itu dikembangkan dengan azas Tato Aki, terbuka. Jadi penilaian itu, cara penilaian dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Diterapkan secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan, terukur. Ya, terukur artinya sesuai dengan hasil pekerjaan saudara. Jika pekerjaan saudara itu bagus, maka nilai saudara pun atau skor saudara pun akan baik. Kemudian objektif, spesifik, jelas, ya, bukan pernyataan yang bisa direka-reka. Selain itu, aki, adaptif, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Kredibel artinya bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena ini menyangkut nama baik penguji. Integritas artinya meningkatkan kepribadian dari peserta itu sendiri, sehingga skor yang diperoleh betul-betul mencerminkan kemampuan peserta didik, ya, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Karena hasilnya itu dihitung oleh penguji dengan bertanggung jawab. Nah, ini contoh dari rubrik penilaian yang mengacu kepada SKL. Ya, di sini bisa kelihatan indikator-indikator yang dipergunakan untuk menentukan seseorang itu berada pada skor yang mana? Apa saja yang dinilai? Misalnya ada kelim, ada kancing, kemudian ada kerah, ada lengan. Hanya pekerjaan yang betul-betul prima mendapat nilai maksimal. Ya, form scoring level 2. Di form scoring ini, penguji akan menggunakan segala kemampuannya dalam menilai hasil pekerjaan peserta didik dengan bertanggung jawab. Adapun soal yang dibuat itu disesuaikan dengan SKL-nya. Ini contoh dari soal yang dibuat. Ini ada soal yang teori, ada soal yang praktek. Ada contoh soal ujian pakaian anak. Ada soal ujian pakaian wanita dewasa. Nah, di sini bisa kita lihat ada kompetensi menjahit lengan, ada kompetensi menyelesaikan leher,
ada kompetensi menjahit kampu-kampu. Jadi jika nilai atau skor yang diperoleh peserta didik itu tinggi, artinya peserta didik sudah melakukan pekerjaannya secara kompeten. Dia sudah bisa melakukan menjahit bagian-bagian busana dengan benar, tepat, dan rapi. Setelah ujian itu dilaksanakan, maka LSK akan merapatkan siapa-siapa saja yang lulus. Ada batasan lulus atau tidaknya seseorang. Di sini dipakai istilah kompeten, bukan lulus atau tidak lulus. Seorang peserta uji kompetensi akan dinyatakan kompeten apabila dia mencapai skor 80 minimal. Nah, setelah dia mendapatkan skor 80, maka dia berhak mendapatkan sertifikat. Begitu, Suci. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau saudara sudah selesai level 2, saudara ujian kompetensi, saudara bisa melanjutkan ke level 3, ke level 4, dan seterusnya. Dan hasil kompetensi itu bisa dijajarkan dengan jalur pendidikan yang lain. Nah, jadi ada yang melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Kesimpulannya, Suci, program kursus dan pelatihan tata busana pada Direktorat Jenderal Vokasi, instrumen dan alat tes, juga rubrik penilaian untuk menguji dan menilai peserta didik yang digunakan mengacu pada SKL Tata Busana yang mengacu pula pada KKNI sehingga lebih link and match dengan industri. Oh, jadi saya bisa untuk mengikuti pelatihan tersebut ya, Bu. Saya jadi bersemangat lagi. Doakan saya ya, Bu, semoga berhasil. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama. Salam untuk keluarga. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.